Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan kita sudah selesai di week 3. Nah, gimana tim jagoan lo? Menang, kalah, atau seri? Karena tadi ada yang seri. Jadi kita bakal mereview week 3 seperti biasa di hari Rabu malam. Nah, seperti biasa kita bareng Oka di kiri bawah gua. Dan kita kedatangan lagi dari Diamaters, ada Amar di kanan bawah gue. Hey, what up, man? Nah, oke. Nah, sekarang gak pakai lama, kita langsung review week 3. Yang kalau gue udah bilang dari week 1 kita bakal mereview game yang ditayangkan secara live oleh Mola TV. Sekali lagi thank you buat Mola TV udah nayangin NFL. Dan 1-2 game bonus yang menurut kita matchnya ini menarik, jadi kita harus bahas. Nah, yaudah. Sebelum kita mulai review, gue bakal merekap skor-skor di week 3. Nih yang pertama, aduh nih tim. Ini Falcons, aduh. Gue udah nggak paham ini tim. Oh iya kan Amar, kalau kalian tahu dia jagoannya Bears. Ini Falcons, gue kasih tahu ya, ini benar nih faktanya. Falcons ini adalah tim pertama dalam sejarah yang kalah 2 kali beruntun padahal sudah mimpin double digit sampai halftime loh. Buat serius deh, buat fans Falcons mending ganti tim aja dah. Udah lu nggak capek apa tekanan batin gitu. Kena blue delete 2 game beruntun loh, bukan 2 game dalam satu musim gitu ya, bukan 2 game ini blue delete abis itu ya berapa week kemudian blue delete ya. Ini beruntun loh. Lu emang kuat fans Falcons menghadapi kenyataan yang pahit ini 2 week beruntun. Aduh, padahal itu sebelumnya ketinggalan 10-26, Trubisky di bench ya, Mar ya. Habis itu diganti sama Nick Foles kan? Ganti sama Nick Foles. Menang. Falcons. Aduh. Gokil sih Nick Foles. Pusing gue lihat Falcons dah. Heran gue. Nah, ini juga faktanya nih, Falcons ini start 0-3 pertama kali sejak musim 2007. Aduh, Falcons. Dan lu inget kan rekornya berapa waktu 2007? Udah deh. Itu rekor Falcons pas 2007 4-12. Tapi 2008 pas draftnya setelah mereka 4-12 mereka bisa dapat Matt Ryan. QB mereka sekarang. Nah iya, Matt Ryan. Nah, cuman ya blue delete mulai gimana dong? Ya Allah. Udah gak paham gue liat Falcons. Nah, next ini Browns mengalahkan tim yang tidak punya nama, Washington Football Team 34-20. Ini Browns pertama kali sejak 2010 mencetak skor 30 plus poin dalam 2 game beruntun. Nah, next Titans menang beda 1 poin aja sama Vikings 31-30. Titans 3-0 start pertama kali sejak 2008 kalau nggak salah, itu Titans masuk playoff ya pas 2008. Nah, terus 49ers yang timnya kebanyakan masuk BPJS ternyata masih bisa menang loh lawan Giants. Giants sih. Giants. Iya, 36-9. Dua-duanya kenapa? Dua-duanya BPJS itu. Nah iya, dua-duanya BPJS, tapi kan sebenarnya lebih parah 49ers kan, karena tadi sempat ada kabar terbaru itu Jerick McKinnon katanya dia out sekitaran 6-8 minggu loh. Jerick McKinnon, sorry. Jordan Reed. Sorry, maaf. Jordan Reed lah. Tapi masih bisa menang ya. Nah, ini gue sorry ya. Nah, Jerick McKinnon ini faktanya dia 1+ scrimmage touchdown dalam 3 game beruntun. Nah, itu. Next. Nah, ini next pertama kali dalam musim ini, tapi sebelumnya musim kemarin juga pernah sih. Ini seri. Apa ya seri dah di NFL? Apa itu seri? What? Ini Bengals on Eagles 23 sama. Nah, ini faktanya Carson Wentz bikin 2 interception dalam 3 game beruntun. Wow. Sudah saatnya start. Apakah saatnya start Jalen Hurts? Apakah saatnya era berganti di Philadelphia? Nggak tahu deh. Kita lihat aja ntar ya. Nah, next, ini Colts lawan Jets yang menang Colts 36-7. Rivers jadi QB ke-6 dalam sejarah NFL yang bikin 400 plus
passing touchdown. Jadi congrats buat Rivers, buat fans Colts dan pastinya fans Chargers ya, karena kan emang sama karir Rivers di Chargers ya, yang lama ya. Nah, next, kebetulan nih Chargers, kebetulan abis ini Chargers-nya kalah lawan Panthers 21-16. Ini Panthers pertama kali menang sejak week 9 musim kemarin. Wow. Sejak ini ya yang udah mulai banyak BPJS ya. Terus ini, ini Cardinals yang yang diunggulkan banyak orang ternyata kalah di detik terakhir lawan Lions. Waduh. Ampas Lions. Lions kalahnya. 26-23 ini game winning field goal 39 yard sama kickernya Matt Prater. Wah, sayang sekali Cardinals kalau bisa 3-0 tuh keren banget ya. Apalagi sekarang justru NFC West yang semua timnya di atas 500 ya, titik 500 ya. Yoi. Nah, terus Tompa Bay Brady menang 28-10 lawan Broncos. Nah, ini statsnya sangat-sangat menarik ya. Mike Evans ini statsnya 2 kali nangkep, 2 yards, 2 touchdown. Efisien sekali ya. Ala-ala Inzaghi dia. Ala-ala Inzaghi. Iya, ini kalau kayak di bola kayak Inzaghi tinggal dia nunggu depan gawang, Inzaghi dioper tendang gol udah 2 kali itu. Nah, itu Mike Evans kemarin mainnya kayak gitu tuh. Nah, terus Seahawks Cowboys yang sebenarnya kita mau bahas game ini cuman ada lagi game lain yang menurut kita lebih menarik buat dibahas. Ini Seahawks Cowboys 38-31 menang Seahawks. Russell Wilson jadi pemain pertama dalam sejarah NFL yang bikin 14 touchdown dalam 3 minggu awal. Wow, berarti ini memang saatnya para expert ini yang gak pernah ngasih MVP vote ke Russell Wilson, udah ini tahunnya, ini saatnya. Cuman gue mau nanya dikit, apakah Russell Wilson sekarang best quarterback? Saat ini masih minggu ketiga kan. Terus udah gitu Patrick Mahomes juga di game ini akan kita bahas nanti jago banget. Jadi ya masih antara Patrick Mahomes sama Russell Wilson. Oke. Nah, belum bisa menentukan. Oke. Nah, itu game-gamenya yang udah gue rekap skornya. Nah, baru kita mulai nih review week 3 yang kemarin hari Jumat pagi. Dolphins lawan Jaguars. Ini match si Jenggot lawan si Kumis. Yang menang si Jenggot 31-13. Akhirnya Dolphins menang. Gimana nih kalau menurut lu Mar? Mar. Ini kan Gardner Minshew kan banyak yang nge-hype ya dari musim kemarin sebenarnya. Cuman kalah lawan Dolphins. Gimana menurut lu? Ini di game ini Gardner Minshew rada kurang ya dibandingin 2 game pertama. Dia cuman complete 30 passes out of 42. Nggak ada passing touchdown, 1 kali interception sama Xavier Howard. Mungkin karena kehilangan DJ Chark yang cedera, jadi pengaruh di situ. Dan kalau mau dilihat lagi ya, Xavier Howard ini mainnya gokil sih di game ini. Dia cuman memperbolehkan 1 kali reception, 18 yard, walaupun sudah ditarget 5 kali dan dia dapat interception. Jadi ya memang Xavier Howard dan defensive players-nya Dolphins sih yang cukup nyala sih di game ini. Oke. Kak, tapi walaupun Minshew-nya kemarin zong, tapi ini ada running back-nya yang undrafted rookie James Robinson. Yang pasti kalau kalian main fantasy, wah ini jagoan banget. Poinnya bleber. Nah, kemarin tuh dia 46 rushing yards, tapi 2 touchdown. Terus dia nangkepnya, dia leading receiving-nya loh justru. 6 kali nangkep 83 yards. Nah, gimana Kak menurut James Robinson? Bisa nggak? Maksudnya cocok nggak buat gantiin Fournette? Gantiin Fournette, gue belum tahu juga sih karena ya tadi kayak Amer bilang kita masih week 3, kita masih ada 14 week lagi dan Robinson kalau gue lihat kemarin sih emang tipe runningnya beda sama Fournette kan. Kalau Fournette dia power runner, sedangkan kalau James Robinson dia kind of bit of dual threat running back, bisa running bisa receiving. Cuman yang gue notice dari Jaguars ini mereka belum nemuin kayak offensive identity-nya mereka sih. Kayak terkadang mereka rely on Minshew. Pas lawan Dolphins mereka rely more on James Robinson. Tapi ya
memang karena timnya ini masih dalam proses katanya rebuilding, ya maybe mereka ya the tanking maybe not, tapi mereka masih nyari offensive identity sih, dan sampai sekarang week 3 masih belum nemu kalau offensive mereka gimana. Oke. Nah, ini kalau di Dolphins-nya Ryan Fitzpatrick 160 passing yards 2 touchdown, tapi ya efektif masalahnya. Nah, terus juga ini Kyle Van Noy, mantan pemainnya Patriots, ya sorry fans Patriots sih. Dia bikin satu forced fumble dan fumble recovery loh, lumayan kan. Nah, terus kalau di tim stats-nya, nah ini tim stats-nya nih, gue mau nanya ke kalian nih. Tim stats-nya ini third down efisiensinya Miami 53%, Jaguars 30%. Sama Jaguars ini sack allowed-nya 4, Dolphins cuma 1. Nah, apakah ini yang bikin Jaguars kalah apa gimana menurut kalian? Dari gue kali ya. Ini sih menurut gue emang Ryan Fitzpatrick di game ini gokil ya. Jadi dia secara completion tuh 18/20. Terus udah gitu total CPO itu completed percentage over expected itu plus 21,6%. Perlu gue jelasin nggak CPO itu apa? Simpelnya. Simpelnya adalah jadi kalau kita lihat data quarterback, semua quarterback terus udah gitu dibikinin dalam situasi-situasi tertentu tuh lo diharapkan untuk komplit berapa persen. Nah, kalau CPO itu dibandingkan dengan aktualnya. Nah, berarti kalau misalnya CPOE-nya plus, dia itu berhasil perform di atas hasil yang diharapkan. Berarti bagus dong kalau berhasil, kalau achieve di atas yang diharapkan. Nah, ini Ryan Fitzpatrick tuh achieve-nya sampai 20%. Dan dia efektif di segala situasi. Di under pressure, dia 5/6, 56 yards, 1 touchdown, terus udah gitu 24,4 plus 24,4 CPOE. Di operan situasi-situasi yang 10 yard ke atas, air yards-nya 5/6 juga, 87 yards, 1 touchdown, plus 29,8 CPOE, hampir 30%, gokil. Terus udah gitu, 1 touchdown yang mungkin bisa gue mention tuh, dia touchdown ke Preston Williams. Jadi they're running a slant route, dan slant route itu adalah salah satu kunciannya Fitzpatrick. Dia di sepanjang musim ini, 3 minggu itu dia 7/8 untuk slant routes. Gokil. Dari sisi rushing juga, walaupun Dolphins ini paling bontot secara offensive line, tapi rushing yards mereka ngalir banget. Myles Gaskin 22 attempt, 66 yards, jalan banget di situ ya kan. Terus udah gitu ada satu big play yang dari Jakeem Grant, dia rushing expected yards-nya itu sekitar 25 yards, tapi dia berhasil melampauinya di 29 yards berdasarkan ya hasil relatif posisi sama kecepatan. Lu bisa lihat semua di next gen stats, dan ini sebenarnya sih menurut gua dari offense-nya Dolphins yang lumayan ya. Walaupun ya kita tahu lawannya adalah Jaguars ya, tapi dengan offensive line yang paling bontot, mereka bisa pulling out these numbers. Terus udah gitu jangan sangka juga kalau di Jaguars tuh masih punya Josh Allen, talented pass rusher, CJ Henderson, the talented rookie. Mereka bisa pulling out these numbers itu emang lagi bagus juga, dan di third down conversion-nya terbuktikan keren. Jadi ya kudos buat Dolphins yang mainnya bagus. Gue harap nih ke depannya bisa kasih sedikit persaingan lah di AFC East, nggak kayak Jets yang caur. Jets, aduh Jets. Nah, ini terakhir gue mau nanya dikit sama ini running backnya Dolphins, Myles Gaskin ini 22 carry. Kak, ini mungkin karena dia ngasih pas third down-nya Dolphins ini ya, pas third down-nya kebanyakan rushing, jadi kan 53% nih Myles Gaskin sampai 22, walaupun rushing-nya cuma 66. Gimana betul, Kak?
nonton Dolphins sama Jaguars itu Miles Gaskin lebih dipakai ke early down sih. Jadi mereka mencoba untuk make it third and short. Jadi mereka sering pakai Miles Gaskin buat ngurangin defisit yardnya itu. Jadi Fitzpatrick bisa berhasil convert, banyak yang berhasil convert dari situ. Jadi bilang kan third conversionnya over 50% kan, dan Amar juga udah, gue juga setuju sama Amar karena Fitzpatrick kemarin emang under pressure, clean pocket, play action, itu dia thrive banget under that kind of play style. Dan kemarin ya Miles Gaskin jadi mungkin nggak akan carry a lot of yard. Mungkin 22 itu adalah yang paling tinggi nantinya. Tapi dia efektif karena dia dipakai untuk first and second downs, untuk dipakai untuk third and short supaya dibikin manageable buat Fitzpatrick buat convert third down itu. Oke. Nah, terakhir dengan performance Ryan Fitzpatrick ini salah satu dari kalian nih. Apakah debut tua harus ditunda lagi apa gimana? Gue sempat ngobrolin hal ini sama Andra nih. Kita sempat bahas Andra dari Zero Bus ya. Yuk. Kita sempat bahas kalau ngelihat performance-nya sebagus ini, the numbers are not lying. Terus udah gitu ya, it's working so far sama Dolphins, kayaknya sih bakal lebih lama. Biar Tua belajar dulu gimana sih di NFL main. Walaupun ya kita tahu Tua jago, tapi NFL sama college football is a different ball game menurut gue. Jadi nggak ada salahnya buat dia belajar dari mentor Fitzpatrick yang walaupun dia nggak sejago let's say Aaron Rodgers, tapi kan secara pengalaman dia udah makan asam garam di NFL. Jadi ya nggak heran juga kalau ternyata satu musim ini Tua nggak start dan baru start as the starting quarterback itu di musim depan. Gue nggak heran sih. Oke, berarti mirip Mahomes sih. Yes. Oke. Nah, ini Dolphins next week lawannya Seahawks. Aduh, Seahawks ya. Kalau ini berat sih. Aduh. Jaguars next week bakal lawan Joe Burrow dan Bengals. Oke, nah itu review pertama. Next kita nge-review ini Patriots lawan Raiders yang menang Patriots 36-20. Walaupun minggu kemarinnya Raiders menang di pertandingan pembuka di Allegiant tapi kalah di Gillette Stadium. Nah, gimana nih kalau menurut lo Mar, Patriots sama Cam Newton apakah tetap yakin bisa menang AFC East dengan performance dia lawan Raiders kemarin? Kalau soal menang AFC East sih gue udah bilang juga di podcast Patriotisme ya, lebih yakin menang AFC East daripada menang lawan Seahawks, man. Oke. Gini, di game ini kalau kita bahas Cam Newton, Cam nggak gitu oke. Dia cuman 17/28, 162 yards, 1 touchdown, 1 interception. Receiversnya Patriots juga kurang banget nih. Julian Edelman, N'Keal Harry, terus udah gitu, aduh gue lupa, satu lagi Damian Bird kalau nggak salah. Dia cuma dapat 2-3 receptions, nggak gitu nyala. Tapi di sini sebenarnya yang jadi testamen dari kekuatan Patriots yang mungkin bisa ngebawa Patriots juara AFC East dan masuk playoff itu sebenarnya rushing game. Jadi di rushing game itu kalau walaupun gue nggak nonton gamenya, tapi gue sebelum rekaman ini kayak nonton beberapa highlight, lihat analis di Twitter, doing some eye test lah. Pemain-pemain Patriots itu sangat involved di blocking. Bahkan N'Keal Harry ada satu play di mana Cam Newton QB sneak, dia blockingnya si N'Keal Harry itu sampai jauh sampai ngedorong Jonathan Abrams. Nah itu menurut gue gokil. Dan itu blocking itulah yang menyebabkan Sonny Michel dapat 100 yards gamenya pertama di musim ini, 117 yard dari gue lupa berapa attempt, I think it was 9 attempt. Terus udah gitu Rex Burkhead juga
dia jadi kunci penentu kemenangan di game ini. 2 touchdown rush, 1 touchdown reception. Dia reception paling banyaknya Patriots dengan 7 reception, 49 yards. Jadi kedepannya sih dengan Cam Newton sendiri sebagai rushing quarterback, gitu, dual threat quarterback, terus udah gitu bagaimana skema-skemanya Josh McDaniels dan how the players involved in the rushing game, gue ngelihat Patriots bakal jadi a rushing heavy team dan kunci menangnya adalah di situ. Karena selain mereka bagus di rushing itu kan makan waktu yang lama juga tuh. Jadi bisa pegang bola lebih lama juga. Dan itu salah satu kunci ngebunuh Chiefs seperti yang dilakukan di 2018. Oh, oke. Nah, itu kan tadi lu sempat bahas Rex Burkhead, gue juga nonton highlightsnya. Wah, Burkhead tiba-tiba langsung gacor juga ya. Nah, terus kalau di Raidersnya nih, Kak, sebenarnya kan Derek Carr juga gak terlalu jelek juga ya, 261 passing yards, 2 touchdown. Tapi Jacobsnya masih 71 rushing yards ya, lumayan lah ya, 16 kali lari. Tapi ini fumble-nya nih yang parah ini. 3 kali fumble semuanya lost. Walaupun walaupun defense-nya juga ya bikin 1 interception kan, si Jonathan Abram yang gue nonton Cam Newton udah mau di-tackle sama pass rusher-nya kalau enggak salah sama Max Crosby. Terus dia pasal lempar, atau Jonathan Abram udah standby. Sama itu juga si Max Crosby kan bikin 2 sack ya. Nah, cuman ini fumble-nya nih. Gimana menurut lo, Kak? Derek Carr 2 fumble, Josh Jacobs 1 fumble. Jadi ya sebenarnya as expected from Patriots defense sih, karena mereka kan tied for third in takeaway dan mereka udah ada 3 forced fumble include this game. Jadi it is expected for Raiders to facing the Patriots defense yang benar-benar getol banget untuk take away ball from other opposition teams. Ini buktiin bahwa kalau Patriots defense itu walaupun beberapa pemain pentingnya opt out kayak Donta Hightower sama Patrick Chung ya, Maria. Iya. Patrick Chung. Itu buktiin bahwa defense-nya Patriots itu nggak mengalami kayak penurunan signifikan banget sih. Tadi pas kita bahas Dolphins sama Jaguars, kita sempat lupa bilang kalau misalkan Patriots kehilangan banyak pemain di free agency. Ada Calvin Noy, ada Dante Hightower, ada Jamie Collins. Jadi core dari 2019 defense-nya Patriots itu banyak yang cabut ke free agency. Iya. Dan ini buktiin juga bahwa Patriots walaupun udah kehilangan pemain free agency, udah kehilangan pemain di opt-out, mungkin kalau nggak salah juga ada yang injury, tapi gue lupa siapa. Tapi it's still one of the best defense in the NFL. Oke. Masih one of the best ya di NFL ya, si defense-nya. Oke. Nah, kalau ini next week Patriots bakal lawan Chiefs. Wow. Mahomes loh. Ini kalau kata gue sih calculated loss. Jadi kayak gue udah siap kalau Patriots kalah. Oke. Nah, Raiders mainnya, waduh, Raiders juga lawannya Bills lagi. Bills kan lagi on fire banget ya. Yoi. Nah, jadi itu buat next week Patriots lawan Raiders. Jadi congrats buat fans Patriots. Nah, next ini gue nggak bakal bahas karena ini next tim gue. Nah, kebetulan gue pakai jersey Steelers karena kan kemarin kan TJ Watt ketemu saudaranya JJ Watt ya. Menang lawan tim jagoannya Oka. Texans 28-21. Nah, gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Nih, gue sih gak nonton ya game ini ya. Gue cuman mantau lewat fantasy. Ya, demi kepentingan lah ya. Gue lihat statistiknya James Conner sama Juju lumayan. Juju tuh 16 fantasy poin, berarti dapat kalau nggak salah 1 touchdown. James Conner juga dapat berapa 20-an poin, berarti ya dia rushing-nya lumayan 109 jalan. sama 1 touchdown ya. Nah, apa yang lu suka Dil dari pertandingan ini di offense?
Offense. Kalau nggak salah kan sempat ketinggalan tuh sama Texans, terus gitu kemudian ngebalap, iya kan? Iya. Gimana tuh? Kalau gue ya, ini kan sempat ketinggalan itu sempat di di second quarter sempat ketinggalan 14-3. Terus di first half selesai skornya itu jadi 21-17 ya. Nah, kalau offense gua sukanya ini James Conner yang gua selalu sindir, dia itu glassman. Yang sekali tackle cederanya 5 minggu, 6 minggu, 4 minggu. Cuman gue liat James Conner mainnya sebenarnya sih masih sama sih sama week kemarin ya. Cuman at least dia bikin 1 touchdown ya. Dia 19 rushing yards juga, dikasih lari 18 kali. Nah, tapi ini yang gue sempat baca sebelum match, katanya kan ini kemungkinan rookie-nya bakal dipakai nih, namanya Anthony McFarland. Kalau dia itu rookie yang diambil saat di round keempat tahun ini. Nah, ternyata Anthony McFarland dimainin juga lumayan, 6 kali lari, 42 rushing yards. Jadi menurut gue ini running back situationnya Steelers tuh, Conner masih megang posisi jadi RB1. Cuman ini kalau misalnya Conner kenapa-napa nih, bisa jadi ada 3 lagi running backnya Steelers, itu McFarland, Snell sama Jalen Samuels, bisa aja ngambil spotnya Conner kalau misalnya Conner nggak konsisten. Nah, yang gua suka dari receiving ini Ebron ya. Ebron kemarin itu juga touchdown kan one on one ya. Yoi. One on one gitu di pojok kanan. Ebron meningkat mainnya, mungkin karena defense Texans fokus ke receivernya ya. Karena kan week kemarin lawan Broncos emang receivernya lumayan kebuka. Diontae sama Chase Claypool sempat bikin long pass ya. Nah, Juju ini kalau gue lihat Juju dia settingan playnya itu kebanyakan buat red zone sama check down. Jadi buat long playnya itu buat Claypool sama Claypool sama Diontae. Cuman sayangnya Diontae kan cedera ya, concussion kemarin. Nah, sekarang diganti Claypool. Tapi ini Claypool ini kan mungkin ya malu masih rookie, dia sempat ada 1 catch yang udah ditangkap bolanya, udah dipeluk, tahu-tahu bolanya lepas. Jadi ya memang rookie mistake, jadi ya udahlah diwajarin aja. Ya walaupun pastinya netizen Steelers banyak yang ngomel ya. Nah, cuman defense-nya nih yang defense-nya ini dia nggak ngasih poin sedikit pun ke Texans pas second half loh. Iya nggak, Kak? Iya nggak, Kak? Iya, oke. Ini oke lagi nge-freeze. Nah, cuman ini nih, gue TJ Watt dia 1 sack sama 2 tackle for loss. Oke. Ya itu emang standarnya TJ Watt lah ya. Nah, Bud Dupree ini yang tadinya gue bilang kayaknya nggak dapat extend kontrak, kayaknya dalam 3 week ini menurut gue Bud Dupree layak buat di extend kontrak. Cuman kayaknya nih duitnya ini bakal diakalin ke signing bonus gitu. Gimana tuh? Jadi kan pastinya kan orang ngeliatnya kan kalau kontraknya gede, lihat annual salary-nya kan gede-gede kan, ditinggiin gitu. Itu pasti nggak mungkin kan, karena pastinya sebelum 2021 bakal bayar TJ Watt. Nah, ini kayaknya Dupree bakal dibayar. Cuman signing bonus pas desainnya itu bakal ditinggiin kayaknya, buat ngakalin biar Dupree nggak pergi. Nah, kalau gue lihat di advanced statsnya ya, ini top 5 nggak top 5 sekarang top 10 ya, itu yang ada 3 pemain Steelers loh di pressure, QB pressure-nya. Yang pertama ini TJ Watt, pastinya lah TJ Watt lah. 17 kali pressure tuh kan. Harus dibayar nih TJ Watt-nya, harus dibayar. Kenapa? Siapa siapa kalau Cam Hayward nggak terlalu ya. Cam Hayward nggak terlalu tinggi sekarang. Kalau Cam Hayward itu dia Cam Hayward itu pressure-nya 7. Masih peringkat 21 lah. Nah, terus Bud Dupree peringkat 6. Dia 11 kali pressure,
Nah, di bawahnya persis ini ada tandem defensive line-nya Cam Hayward namanya Stephon Tuitt. 10 pressure. Jadi ya next week emang lawannya Titans. Cuman gua agak kurang yakin nih karena ini tes pertamanya Steelers yang bener-beneran tes ya. Karena Titans juga rekornya 3-0. Nah, ini gimana cara front seven-nya Steelers buat nge-pressure si Tannehill. Dan juga running back-nya seperti kalian tahu kan, Derrick Henry ini nih yang bakalan agak suls buat di tackle. Nah, tapi terakhir sebelum gua pindah ke Okan nih masih reconnect nih kayaknya. Nah, gua mau kasih kredit ke satu pemain yang menurut gua improvementnya lumayan jauh. Itu si ini defensive back-nya yang namanya Mike Hilton. Jadi Mike Hilton itu dia nickel cornerback di Steelers. Nah, gua perhatiin ini Steelers sering banget main nickel karena efek dari nickel itu pressure-nya ke lawan tinggi. Jadi misalnya nih, front four-nya udah kemakan nih, ya kan? Udah kemakan OL-nya. Nah, mereka nggak lihat ini si Mike Hilton ini karena Mike Hilton ini kalau lihat di stats pressure, Mike Hilton ini pressure-nya 4. Tapi kalau dibanding sama pemain lain, itu dia ada di peringkat ke 2 pressure Lumayan tertinggi. banget dong. Iya, pressure tertinggi buat defensive back tapi ya, bukan semuanya ya, khusus defensive back. Karena pressure nomor 1 pastinya Jamal Adams. Jamal Adams itu pressure-nya 7. Nah, jadi gue kasih kredit buat Mike Hilton karena kemarin dia juga bikin 1 interception. Kan gak berhubungan ya interception sama sack. Cuman FYI ini Mike Hilton buat cornerback itu 2 sack gede. Buat cornerback ya. Karena kan cornerback itu kan tugasnya buat ngejagain wide receiver sama ya kalau misalnya lagi run gitu running back ya. Cuman ini Mike Hilton gue kasih kredit setinggi sih. Gitu. Nah, Oka udah connect belum Oka? Oka udah balik? Oka, kopi? Oka udah balik ya? Belum ya? Udah balik tapi suaranya kayaknya nggak masuk deh dia. Oke, nah, oh ya, gue mau ini deh sekalian sambil nunggu Oka, gue juga ini, gue, udah masuk ya. Nah, terakhir last. Gue yang nggak suka dari defense Steelers itu ini, cornerback ya Steven Nelson, karena gue nonton match ya, ini Steven Nelson one on one lawan Will Fuller dikasih touchdown, kesel gue liat ya. Jadi kan ini man to man, Deshaun Watson long pass, bukan long pass sih, sebenarnya dime pass juga ya, dime pass gitu. Ke Will Fuller, Will Fuller loncat, Steven Nelson ini cuman gini doang. Udah. Ya mungkin biar nggak kena PI ya, biar disiplin. Cuman ya at least kasih pressure atau apa gitu. Nah, cuma jadi ini buat musim ini sampai week 3 gue masih kurang suka sama mainnya Steven Nelson karena dia udah allowed 2 touchdown. Padahal musim kemarin dia cuma allowed 1 touchdown loh. Sekarang aja udah 2. Jadi gini, kalau next week misalnya Titans bisa manfaatin Steven Nelson, misalnya nih receivernya si AJ Brown atau misalnya Corey Davis gitu, dijagain nama Nelson, menurut gue udah guaranteed 1 touchdown gitu. Gitu, karena Steven Nelson jelek banget mainnya. Semoga aja next week mainnya lebih mending kan. Nah, Oke, gimana Kak menurut tuh Texans suka? Tes. Udah masuk. Ya. Ya, Mar, tadi Fadil udah bilang apa aja tadi tentang Texans? Udah Fadil banyak deh. Nah, sekarang dari lu Texansnya gimana? Kenapa belum bilang apa-apa tentang Texans. Dia lebih banyak ke Steelers, tapi ya sekarang saatnya nih lo mempertanggungjawabkan Texans. Kenapa 0-3? Allowed 4 sack loh, Texans. Ya, as always ya. Jadi, ya,
Gue sih sebenarnya expected for us to be in a losing side sih, karena jadwalnya kita ini kan Texans itu adalah salah satu jadwal terberat. Ini katanya jadwal terberat in 3 week span sepanjang sejarah franchise Texans. Oke. Franchise Texans karena kita lawan Super Bowl champion Chiefs. Terus kita lawan first seed AFC Ravens, sama tahun ini kita lawan Pittsburgh Steelers. Tahun lalu number one defense in the league. Yes. Nggak, tahun lalu Patriots, Masih tapi Patriots, Steelers topnya. Yeah, we are expected for us to struggling, apalagi terkenalnya sama ini kan defensive line-nya, front seven-nya. And it's bad, but it is not as bad as we thought it would be. Kita mikirnya bakal ada 7-8 sacks loh. Jadi kita alhamdulillah Watson gak kenapa-napa. Yang gue take away dari game kemarin adalah we always kayak tiba-tiba jadi lenje di second half. Jadi tiba-tiba Houston Texans tuh jadi kehilangan kemampuannya di second half itu. Karena di first half sama juga waktu kemarin lawan Ravens itu kita bisa konten Lamar Jackson. Dan running game mereka tetap jalan tapi nggak mengancam yang kita prediksi. Sama kemarin yang lawan Steelers kita unggul tuh 21-17. Fadil yang bilang kalau misalkan Texans scored 0 points in second half. Iya, betul. Karena yang gue nonton kemarin itu adalah Texans cuman masuk ke red zone tuh 30 yard before end zone. 20. Just once, sekali. Cuma sekali? Just once, sekali. Itu pun habis itu kena sack lagi. Ada pertama tackle for loss, habis itu kena sack, habis itu incompletion. Out of field goal range. Jadi, ya, dan gue pun, ya, Oke. Oka suaranya suaranya nggak masuk ya. Tes. Oke, mungkin sambil Oka reconnect ini kali ya. Sambil Oka reconnect ini, gue juga mau nyorot ini. Di time of possession juga Steelers 36 menit. 36 menit. Houston-nya 23 menit gitu. Nah, emang kunci Del untuk posisi itu emang kunci sebenarnya. Posisi itu kunci sebenarnya. Nah, oke, coba tes lagi suaranya. Oka udah masuk? Oka udah masuk lagi belum suaranya? Tes Oka. Nah, oke. Mungkin moving on aja ya. Ini next week Steelers lawannya Titans yang menurut gue ini first testnya Steelers ini. Gue penasaran gimana Steelers bisa tahan Titans, karena Titans juga 3-0. Gue penasaran banget. Nah, Texans nih mungkin bisa cari first win karena Texans di game week 4 lawannya Vikings. Nah, Vikings kan seperti kalian tahu kan, Vikings ini sangat ngaco banget ya. Vikings ngaco banget, parah. Gue juga gak paham nih kenapa ngaco banget. Nah, tim 03 lawan tim 03 nih. Iya, nah jadi siapa yang bakal dapat first win nih gitu. Gimana Kak? Oka udah ini belum? Udah kontak belum Kak? Oka. Oke. Kayaknya Oka belum connect, jadi ini aja biar nggak kelamaan, kita langsung moving on aja. Next match. Nah, ini nih next match nih. Ini nih, aduh, ini
ini nyaris saja sebuah sejarah terpenting di NFL terjadi nih. Bills lawan Rams, ya skornya memang yang menang Bills 35-32 ya. Cuman ini sebenarnya Bills mimpin 28-3. Nah, dikejar sama Rams. Nah, nyaris aja itu Blue the lead terjadi nih. Blue the 28-3 lead nyaris terjadi nih. Cuman ini ada yang kontroversial, itu OPI apa bukan? Ya kan? Karena banyak yang ngedebatin. Dan gue baca di komen-komen video ini banyak yang bilang Bills menang karena ref. Nah, gimana menurut lu, Bills? Sebenarnya ya gue sih karena gue nggak nonton pertandingannya, gue nggak lihat ke arah yang bagian PI-nya gue rada-rada lupa. Tapi yang jelas nih yang mau gue sorotin adalah Rams yang nggak gampang nyerah. Jadi semua comeback-nya Rams itu sebenarnya diawali dengan interception Josh Allen tuh, dia kena interception. Iya, dia kena tuh interception. Nah, abis itu Rams tuh mulai panas, mereka mulai setting up the run game pakai Darrell Henderson. Nih 100 yards game-nya pertama buat Darrell Henderson. Yang dia step up menggantikan Todd Gurley sebagai running back pilihan pertamanya Rams. Ya, tadinya kita kira bakal Cam Akers ya tadi kira. Cam Akers ya. Tapi ternyata di sini Darrell Henderson yang step up. Dia 20 attempts, 114 yards, satu rush touchdown. Dan rushing game yang bagus ini ngebuka buat Jared Goff main play action. Nah, dari play action, Jared Goff itu 13 kali complete dari 17 attempts, 177 yards, dan 2 touchdown-nya Jared Goff itu yang ke Cooks dan Cooper Kupp sama Robert Woods, Woods sama Cooper Kupp. Cooper Kupp itu dua-duanya dari play action. Iya. Jadi memang Rams ini bukan tim yang bisa dianggap remeh, tapi pada ujungnya tetap Josh Allen yang jadi kuncian di game ini, mainnya gokil, 4 touchdown, another 300 yards game, ya kan? Jadi ya regardless of what they say about the referee, terus udah gitu OPI, tetap aja ini game menunjukin kalau Bills tuh bukan contender main-main. Josh Allen ini sekarang step up ke bawah Bills jadi contender di playoff ya, buat merusak, to upset the establishment that Chiefs, Ravens, maybe Titans has established in the AFC. Jadi ya buat para penonton NFL nih siap-siap aja untuk Bills fan, tim lu kalau ketemu Bills siap-siap aja deh. Oke, nah, Oka udah balik lagi Oka? Coba. Oke, Oka udah balik, Oka? Masuk. Oke, udah masuk. Oke, Kak. Kalau menurut lu ini Bills kenapa bisa momentumnya hilang banget nih pas udah mimpin 28-3 loh. Kenapa nih menurut lu Bills yang hilang momentum, gue kayak Rams yang gain momentum, karena gue juga notice dari perkataannya Chef Dina minggu kemarin bahwa satu interception atau satu forced fumble itu bisa momentum of the game. Iya. Dan gue lihat sih kemarin interception dari Rams itu it kind of turned the game over to the Rams, dan juga Rams sempat juga mereka itu 29 unanswered points. Unanswered points sampai Josh Allen make the game winning touchdown. But props to Rams sih. Mereka nggak cepat nyerah, mereka nggak langsung posisi 28-3. Ini lagi-lagi kita berhubungan dengan Falcons lagi, Blue the lead. Tapi Bills, it's to watch this season.
Offense-nya udah starting to click, defense-nya still considered elite, top 10. Josh Allen, I would dare say for now he is the MVP candidate. MVP kan, iya. Mar, gimana menurut lu, Mar? Menurut lu apakah Josh Allen MVP kandidat buat musim ini? Sebelum bahas Josh Allen, gue mau nambahin dikit aja soal Rams boleh. tadi. Boleh. Jadi gue setuju sama Oka kalau sebenarnya ini Rams yang gain momentum. Salah satu momen yang mau gue spot adalah di mana Aaron Donald sack strip Josh Allen. Itu kalau dilihat dari win probability-nya dari 25% naik ke 59% win probability buat Rams. Jadi emang di sini Rams itu bener kata Oka, sekali lagi gain momentum dan lu nggak boleh pecandain Rams lah. Dia bakal jadi tim yang ditakutin gak kayak musim lalu kena Super Bowl hangover. Oke, back to Josh Allen. Kalau bicara Josh Allen, lagi-lagi gue setuju sama Oka dan ini bisa panjang sebenarnya. Kalau lu lihat datanya nih, gue sempat baca-baca artikel dari 538. Jadi untuk quarterback rating, Josh Allen itu sekarang 4th best di NFL di bawah Aaron Rodgers, Russell Wilson, sama Patrick Mahomes. Dan dia itu jago banget untuk operating outside the pocket. Jadi kayak dia scrambling, rushing, terus kayak gitu. Dan dalam play action, Josh Allen itu jadi Bills itu pakai 34,8% play action di dalam offensive snap-nya dan passing yards-nya Bills itu kontribusi passing yards-nya Bills itu kalau nggak salah di data yang gue catat itu 54,4% itu datangnya dari play action dan itu terbanyak di NFL. Jadi emang Josh Allen ini sangat efektif di situasi-situasi tersebut. Long gone the days of quarterback being inside the pocket. Sekarang udah zamannya scrambling quarterback. Lu bisa baca di Athletics di mana dia ngebahas tentang di mana Ted Nguyen ngebahas tentang kenapa quarterback yang jadi dual threat itu thrive di era zaman sekarang. Mungkin salah satu yang harus diperhatikan yang bisa jadi red flag-nya Josh Allen dalam MVP candidate itu adalah situasi yang justru dia sifatnya prediktif seperti main-main under inside the pocket, terus kayak gitu ketika dia nggak under pressure justru dia nilainya malah so-so. Jadi kalau yang bisa merusak peluang Josh Allen tuh mungkin di play-play seperti itu. Tapi gue setuju sama Oka sekali lagi, kalaupun bukan top contender untuk MVP, dia ada di atas sana lah sama Russell Wilson, Patrick Mahomes, maybe Lamar Jackson, satu lagi Aaron Rodgers, satu lagi Josh Allen. Oke. Nah, next week ini tadi gue baru inget Aaron Donald bikin 2 sack juga ya. Wah gila, Aaron Donald ngeri dah. Nah, next week Bills lawannya Raiders tadi gue udah bilang ya. Terus juga Rams coba bounce back lawannya Giants. Bisa lah ini mah. Bisa. Ini mah easy win lah. Bisa ini mah. Nah, next ini jadi gini. Nanti itu pas pertandingan Sunday Night Football antara Packers lawan Saints ini kita ada tamu spesial dari fans Packers, tapi nanti pas di akhir segmen. Nah, karena itu jadi yang MNF kemarin hari Selasa itu yang Chiefs lawan Ravens MVP 2018 lawan MVP 2019 kita bahas sekarang ya. Jadi yang Packers lawan Saints nanti selesai ini ya. Nah, ini Chiefs menang 34-20. Mahomes sih bener-bener Mahomes sih. Mahomes gokil sih dia. Mahomes 385 passing yards, 4 touchdown. Gila emang nih orang. Udah gitu dia bikin touchdown salah satunya ke OL-nya lagi, si Eric Fisher. First overall pick-nya tahun 2013. Terus juga sebenarnya gini, Mahomes, kita mau bahas Mahomes, gimana kerennya Mahomes ya. Mahomes emang keren, ya apalagi mau dibahas ya. Cuman gue mau bahasnya nih satu. Kalau gua nonton gamenya itu kan memang front kan Chiefs mainnya 4-3 ya. Jadi front four-nya sering nembus ya, sering dapat Lamar walaupun Lamar sempat lari juga.
Tapi yang gue mau sorot ini fumble-nya. Ini defense ya, bikin 3 force fumble sama 1 fumble recovery. Nah, gimana menurut lu? Oka dulu deh, Kak. Gimana menurut lu, Kak? Kalau menurut lu, apakah resep buat menghentikan Lamar Jackson udah ketemu apa gimana? Oh, tapi kayaknya gimana, Kak, menurut lu? Ya. Ini kedengeran nggak? Keren. Masuk, bro. Masuk. Oh, ini kayaknya Oka masih reconnect ya. Gimana Mar? Gimana menurut lu, Mar? Oh, menurut gue sih ini front seven-nya udah oke. Berhasil untuk kasih pressure dan bikin fumble, tapi selain itu juga mungkin dia ada kasih faktor juga di permainan passing game-nya Lamar Jackson. Kenapa? Karena kalau gue lihat statistik lainnya nih ya di luar front seven, jadi pemain yang di list sebagai cornerback di Chiefs itu cuman allowed 18 yards. Gokil nggak tuh? Jadi cuman 18 yard, 18 passing yard. Itu sih menurut gue gokil sih. Ya jelas ada faktor mereka main bagus, cuman balik lagi kayak kata lo, kita nggak bisa lupain faktor bahwa front 4, front 7 kalau lagi mungkin lagi blitz, pressing gitu, kasih pressure itu sangat-sangat efektif, dan ini jelas buat Lamar Jackson kewalahan. Gitu. Oke. Nah, tapi Oka udah balik lagi, Oka? Kayaknya coba deh, Oka udah balik lagi belum? Tes, Oka? Kayaknya masih reconnect ya, Oka deh. Mar, tapi menurut lu ini menurut lu gimana? Salah satu resep buat ngalahin Lamar Jackson ini kan juga kalau lihat ini Lamar Jackson passing yards-nya cuma 97 loh. 97 passing yards loh. Ini karir low dia. Yes, betul. Nah, betul. Tapi menurut lu dari 97 yards itu gimana cara nge-translate-nya ke play? Gimana cara ngalahin Lamar? Di sini sih sebenarnya selain ini bukan ngalahin Lamar Jackson as a quarterback juga, tapi di sini gue mau balik lagi ke statistik yang tadi gue bilang di cornerbacks, mereka berhasil shut down receiving corps-nya Ravens. Kalau gue nggak salah, Marquise Brown itu nggak dapat bola sama sekali, bro. Marquise Brown. Boleh dicek deh. Marquise Brown nggak dapat bola sama sekali, dan juga itu kemarin juga drop bolnya banyak banget deh. Nah, ini Marquise Brown tuh nggak dapat bola sama sekali. Marquise Brown dapat 2, cuman 13 yard doang. Oh, oke, dapat 13 yard ya. Ya, kalau nggak salah tuh nggak dapat bola itu dia separuh babak pertama nggak dapat bola kalau gue nggak salah. Nah, itu tuh gue tahu karena fantasi poinnya lawan gue, dia punya Marquise Brown, dia 0 fantasi poinnya. Jadi kayak ini emang perlu usaha, gue sih bilangnya perlu usaha kolektif dari satu defense team buat ngehentiin Lamar Jackson and the Ravens offense ya, untuk pressure. Walaupun kita tahu offensive line-nya Ravens lumayan, ya mereka harus keep on giving the pressure. Terus kayak gitu dari cornerback juga harus disiplin dalam covering. Mau dia main man, mau dia main zone, karena terbukti dengan disiplinnya cornerback, disiplinnya defensive back, Lamar Jackson nggak ada apa-apanya gitu. Oke. Oka, boleh tes lagi coba, Oka? Suaranya masih nggak masuk, Oka ya. Nah, ini Mar, cuman ini gue mau nanya lagi nih. Ini kan defense-nya sebenarnya, kalau gue lihat defense-nya juga bisa nembus Mahomes ya, tapi
gimana? Kalau dari lo udah simpelnya deh, shortnya aja ya. Karena kan kita kalau bahas Mahomes, gimana karena Mahomes kan ya pasti jawabannya itu juga bahasannya sama aja. Tapi yang gue mau nanya, apakah chance-nya Mahomes buat kembali menang MVP musim ini gede nggak? Oh, itu sih jelas ya. Mungkin nih gue mau bawa satu statistik yang menarik nih soal Mahomes nih. Jadi Ravens itu adalah salah satu tim yang paling sering melakukan blitz. Blitz? Yes, blitz. Gue baca di Next Gen Stats, dan dalam situasi blitz ini Mahomes itu 15/19. Dia berhasil mencetak 3 touchdown. Jadi 3 touchdownnya Chiefs itu datangnya dari dimana Mahomes itu di blitz. Jadi lu bisa bayangin betapa jagonya Mahomes handling situation under pressure di blitz. Sama pemain Ravens yang jago-jago, dia tetap bisa ya gocek, bisa tetap tenang, bisa tetap lempar bola cepat. Itu menurut gue jadi testamen bahwa Patrick Mahomes itu tetap jadi contender untuk MVP. Ya kayak tadi di awal-awal banget kita bilang ya, walaupun Russell Wilson udah 14 touchdown, tapi karena ini masih terlalu awal, kita nggak bisa dengan sure bilang kalau Russell Wilson is the number 1 quarterback who will win the MVP, karena ya kita lihat aja performance Patrick Mahomes di game ini keren banget, dan kalau mau dibahas semuanya nggak akan ada habisnya. Nggak ada akan habis ya, karena emang Mahomes is something else, man. Oh yeah, he is really something. Kalau misalnya ditanya Mahomes itu the next, dan misalnya the next Peyton Manning, enggak, ini Mahomes dia bikin tipe dia sendiri gitu masalahnya. A whole new player, udah beda banget gitu. Nah, Oka terakhir mungkin, Oka apakah udah reconnect lagi? Oh, suaranya masih nggak masuk Oka ya. Berarti nanti mungkin Oka bakal ini kali ya, bakalan rejoin lagi pas kita bahas Packers lawan Saints. Nah, ini next week Chiefs lawan Patriots. Wah, gila sih. Gila nih, tapi jam zombie ya, jam 3 ya. Jam 3. Bakal seru, tapi gue tetap prediksi Patriots bakal kalah kayaknya. Okay. Nah, Ravens ini coba bounce back buat balik lagi di winning ways, lawannya ya lawan tim yang tidak punya nama, Washington Football Team. Kayaknya menang lah ya. Nah, jadi itu buat review 5 game kita. Nah, jadi buat next segmen kita bakalan review Packers lawan Saints sama salah satu fans Packers yang di line open chat ini sangat berisik ya. Jadi kita undang aja daripada dia berisik di open chat. Jadi mendingan berisik di sini aja ya, buat nyebutin jocotnya ya. Dia juga ini loh, dia admin dari Indo Cheesehead. Oh, dia admin di Indo Cheese. Oh, jadi buat kalian fans Packers, nah jangan lupa follow Indo Cheesehead ya buat join nama Packers, fans Packers di Indonesia. Jadi stay tune. Nah, sambil nunggu tamunya mau datang, nah nonton dulu pesan-pesan berikut ini ya. Ya, balik lagi sama kita di lanjutan match terakhir ya buat review, karena tadi gue udah bilang khusus spesial karena nih kan tadi kita bertiga, tiba-tiba ada nambah satu karena tadi gue udah bilang kita kedatangan adminnya Indo Cheesehead. Itu kalau kalian tahu itu nama julukannya fans Packers itu Cheesehead. Kalau kalian nonton musim-musim kemarin masih ada penontonnya, itu kan fans Packers kan pakai kepala keju tuh kan. Keju, ya. Iya kan? Nah, itu namanya Cheesehead. Nah, ini di bawah gua persis ada salah satu adminnya yang merayakan W kemarin lawan Saints di kandangnya Saints. Ini ada Rehan Jeki, ini adminnya nih. Nah, jadi kemarin Packers menang lawan Saints ya. Padahal itu katanya kalau di dunia perjudian Vegas itu pada favornya ke Saints ya, ternyata yang menang Packers ya, 37-30. Padahal gue juga sebenarnya gue lebih yakinnya Packers karena gue lihat di match sebelumnya lawan Raiders aja udah rada ngaco kan. Nah, ini dulu deh gue mau nanya ke fansnya Packers dulu. Jack, gimana Jack? Menurut lo Jack, performance-nya Aaron Rodgers sekarang tanpa Davante Adams yang kemarin inaktif kan tuh. Gimana tuh Jack?
Rodgers. Jujurnya gue masuk week 3 ini sebenarnya agak-agak sanksi sih. Karena eh week 1, week 2 Packers lawan Vikings ya. Vikings sama Lions. Yang ibaratnya ya kelihatan lah di kualitas. Bukan apa ya, kualitasnya jauh lah gitu dibanding gitu ya. Gue pede aja nih sebagai fans Packers. Cuma masuk ketiga ini menurut gue baru benar-benar dimulai tantangan yang gede banget buat Packers nih, karena mereka lawan Saints Dev gitu. Dan beberapa hari sebelum match-nya dimulai pun banyak tuh kayak orang yang hype match up-nya gitu, karena defense-nya kan bagus banget ya dari tiap tahun nih, dari beberapa tahun terakhir bagus banget. Konsep mereka bagus banget. Terus banyak tuh tiba-tiba orang bikin narasi-narasi atau ngasih fakta bahwa salah satu fakta yang gue ingat adalah waktu itu ada yang bilang defense Saints nih nggak pernah ngasih izin buat running back ataupun siapapun lah 100 yard. Max itu nggak ada yang pernah nembus 100 yard. Terakhir itu si sama J. Perrin kalau nggak salah. Itu di Washington Football Team. Oke. Iya. Nah, fun fact. Satu match sebelum lawan sama J. Perrin ini, lawan Washington ini, Aaron Jones ini pernah nembus 100 yard juga sebenarnya. Oke. Ya, benar. Jadi Aaron Jones itu dulu waktu Packers tahun 2017 itu sempat tembus 100 yard juga. Dan karena mungkin suatu kebetulan minggu depannya tuh lawan Washington jebol juga tuh Saints, tapi semenjak itu nggak pernah jebol lagi. Nah, kebetulan kan emang itu kan di hype-nya kan sejak LaFleur ini dia jadi head coach, ibaratnya orang-orang pada fokus, Packers mau jadi running first team nih, yang running first, pass second gitu kan. Dan kelihatan juga kemarin Aaron Jones juga bagus. Cuma menurut gue Rodgers selama ini dan selama 2020 ini ya, 2 week kemarin, menurut gue bagus banget sih. Kayak ibaratnya nggak ada yang berkurang gitu. Kenapa ya? Makin bagus gue lihat. Karena pilihan rutenya lebih enak gitu ya, pilihan passingnya lebih santai gitu, nggak maksain throw yang susah. Dia cuma lebih nyari rute-rute receiver yang lebih gampang gitu. Nggak dulu kan holding bola banget gitu kan, rilisnya lama gitu, nungguin kapan nih ada big play gitu. Sekarang enggak gitu. Meskipun masih ya kelihatan dari kemarin dia ngelempar Lazard masih big play 2 kali kan tuh. Lazard big play ya, benar. 2 kali yang big yards banget itu. Cuma nggak separah dulu lah kalau gue lihat. Nggak semaksain kayak dulu banget gitu. Sekarang lebih easy, dan nggak ada Davante Adams pun ternyata nggak masalah banget ya. Nah, itu. Lihat tuh. Itu. Tanpa Michael Thomas, Packers tanpa Adams gitu ibaratnya. Masing-masing tanpa nggak pakai WR1, nggak ada WR1 masing-masing. Menurut gue masih oke banget tuh. Tiba-tiba Rodgers nih gue. Meskipun emang secara mata juga ya emang sih dia terlalu 3 touchdown gitu. Cuma secara kasat mata statsnya nggak wah banget ya gitu. Berapa sih dia cuma 300 berapa sih? Berapa ya? Rodgers ya? 283 passingnya 3 touchdown tapi. Nah, 283. Ibaratnya kalau ngelihat angka doang ya sebenarnya, kalau kita kebiasaan ngelihat di liga sekarang passingers tuh minimal 3,5 lah gitu. Oke, 300 sekian atau mungkin tembus 400 gitu kan. Tapi Rodgers sebenarnya ya itulah gitu. Nggak banyak banget maksa-maksain hard throws, nggak banyak banget maksain long throws, yang malah kebanyakan jadi kayak lempar asal aja. Yang penting nggak kena sack gitu, atau yang penting nggak kena tackle dari pemain lawan gitu. Cuma sekarang nggak ada Adams pun tetap oke gitu. Nah, iya, tapi Jack sebelumnya pas tahu Davante Adams inactive lu sempet agak pesimis gak sama Packers? Iyalah, jelas banget. Soalnya week 1, week 2 sih sebenarnya. Week 1 kan Adams tuh bagus banget tuh ya. Dan gue ngelihat WR2-nya waktu itu, di pikiran gue waktu itu adalah week 1 WR2-nya tuh ya MVS gitu, Valdez Scantling. Cuma gue liat week 1 ya bagus sih buat ukuran WR yang gue kira nggak bakal jadi WR2. Ternyata ya dia lumayan kan di game 1 tuh, meskipun banyak banget drop pass tuh lumayan. Harusnya dia bisa touchdown lagi tuh berapa, mungkin 2 atau minimal mungkin. Iya, kemarin Lazard kemarin 6 receive, 146 receivingnya 1 touchdown tuh. 146 tapi. Iya, banyak. Nah, itu emangnya. Gue kira week 3 nih seenggaknya MVS lah bakal naik gitu, bakal step up. Ternyata malah Lazard gitu sebenarnya. Gue juga kaget nih gitu kan, ibaratnya Lazard ya ibaratnya emang sih badan gede gitu ya. Badan gede. Larinya ya nggak kencang-kencang banget lah. Orang-orang bilang dia mungkin cocoknya di TE malahan, karena badan tinggi gitu bisa nangkep gitu loh. Cuma menurut gue apa yang ditunjukkan kemarin sih, ya emang sih badannya gede gitu ya. Badan gede. Larinya ya nggak kencang-kencang banget lah. Orang-orang bilang dia cocoknya di TE malahan, karena badan tinggi gitu bisa nangkep gitu loh. Cuma menurut gue apa yang ditunjukkan kemarin sih,
menunjukkan bahwa dia cocok jadi WR2 sih gitu loh. Kalau lihat MPS kan kemarin nggak show off sama sekali, nggak show up sama sekali gitu. Dan menurut gue kalau pertanyaan tadi yang Adams gue panik atau enggak ya selama Adams nggak ada, sejauh ini sih panik masih, cuma karena Lazard bisa step up ya, terutama Aaron Jones juga masih oke banget, mulai agak pede lagi sih gitu. Tapi semoga sih tetap aja nggak lama-lama nih cederanya si Adams. Oke. Nah, Mar. Yes sir. Kalau lu lihat dari defense-nya gimana Packers? Yang bisa menahan Drew Brees ya walaupun 30 sih, cuman gimana Mbak? Oke, gue nonton matchnya, gue lihat by eye test they're doing well, tapi mungkin kalau mau bawa stats nih ada satu stats yang menarik gue lagi-lagi nemu dari Next Game Stats. Ini salah satu pemain kesukaannya Jeki nih, yang kemarin Jeki marah-marah gara-gara nggak masuk ke defensive player. Oh, Jair Alexander man. Jair Alexander ini di match lawan Saints 38 coverage snaps. Dia ditarget 2 kali, 1 reception allowed tapi minus, jadi dia tackle for loss tuh. Wow. Ya minus 2 yards. Itu total tuh, berarti sepanjang game Jair Alexander tidak memperbolehkan positive yards. Dia minus tuh. Dan ini juga bisa jadi bukti kalau Drew Brees tuh beneran kehilangan sosok Michael Thomas yang sangat reliable ya. Gue nggak lihat Emmanuel Sanders step up terus kayak gitu. Siapa satu lagi? Tre'Quan Smith, ya kan? Iya, Tre'Quan Smith ya, receivernya step up the game, jadi momok yang bisa disegani oleh defense lawan. Gitulah intinya, benar-benar berasa nih kehilangan Michael Thomas, walaupun lagi-lagi Alvin Kamara, wah man. Alvin Kamara parah sih. Wah, itu ini. Kalau satu fans kemarin tuh Alvin Kamara menurut gua. Masih dia Brees masih ya mungkin Brees masih lumayan lah ya, ibaratnya nggak jelek banget secara stats gitu. Cuma Alvin Kamara parah banget sih. Panik banget tiap dia pegang bola sama wah gila. Membantu banget sih. Kalau gue mau bilang nih hot take nih. Performer terbaik di week 3 itu bukan Patrick Mahomes, bukan Russell Wilson, tapi Alvin Kamara. Alvin Kamara. Oke. Sebelum lanjut dikit aja nih. Boleh. Mau bacain dikit statistiknya Alvin Kamara. Alvin Kamara tuh accumulated 197 yards, hampir 200 yards. Wah, gila. 58 yards rushing, 139 receiving yards. 103. Gila. Man, itu kalau lu pasang fantasi itu berair-air. Ada yang masang tuh. Berair-air poinnya. Ambiar poin saya, Pak. Ambiar. Berair-air Ambiar poin saya. Kalau nggak salah nyampe 40 sekian. 45. 44 ya, 44. Wah, itu gue bener-bener angkat topi buat Alvin Kamara, men. AK-41. Iya, tapi ujung-ujungnya ya apalah Saints tanpa Michael Thomas dan akhirnya Packers menang, men. Back at you, Del. Oke. Nah, Mar, tapi gue mau lanjut dikit. Kan dari defense ya, gue nanya defense Packers. Cuman lu lihat dari salah satu touchdown-nya Kamara deh, yang dia ngelewatin 7 orang, yang dia lari itu jogging loh sebenarnya. Gue cuma nyantai lihat. Tapi pada nggak bisa tackle tuh, menurut lu kenapa bisa gitu? Apa pass coverage, run coverage apa gimana? I don't know, memang Alvin Kamara aja jago sih kalau menurut gue. Jadi gini, Alvin Kamara itu he is known for being elusive. Nggak cuman bisa jadi pass catching backs, tapi dia juga dalam running the ball, run after catch-nya emang jago. Oke, lu secara kasat mata kelihatannya jogging, tapi kadang-kadang camera can fool you, man. Apa yang kelihatan jogging tuh mungkin in real life udah kencang banget gitu. Kita nggak ada di lapangan, kita cuma lihat lewat TV. We don't know what's really going on. Mungkin kalau tetap diukur time speednya sama kamera,
mungkin akan tetap lebih cepat nyampe ke angka 4 poin sekian untuk berapa. Kayaknya kalau ini the real field-nya is bigger than we see in the TV ya kayaknya. Iya, itu dia. That's my concern, man. Apa namanya? Kelihatan di tapi sebenarnya he's really fast, sama yang emang selain fast emang sudah terkenal juga jago buat gocek-gocek, makanya kan dia jadi running back. So emang Alvin Kamara, man, what a player. Iya. Nah, Kak, kalau dari Saints kan tadi udah dibilang Drew Brees udah kelihatan kan kelemahannya, no Michael Thomas, no Drew Brees ibaratnya kan. Tapi kan kemarin dia bikin 36 passing attempt, 29 complete, 288 passingnya, 3 touchdown. Tapi itu juga kan 29 complete itu 13-nya ke Alvin Kamara. Sisanya ini ke receiver-nya ya kayak Emmanuel Sanders, Tre'Quan Smith, Jared Cook cuma 4 receive, 2 receive. Nah, kalau misalnya Kamara kenapa-napa, is it no playoff anymore buat Saints tahun ini gimana, Kak? Pasti khawatir banget karena Michael Thomas udah jadi safety valve-nya si Drew Brees cedera. Terus karena dan concern utama gue adalah Drew Brees ini, gue rasa arm strength-nya udah hampir hilang. Apa gara-gara ngaruh cedera kemarin? Mungkin juga, tapi gue sempet nonton waktu Saints lawan Packers, ada fakta dari waktu itu yang nayangin NBC atau CBS ya, bahwa Drew Brees itu selalu ranked in the bottom 5 in 20 plus passing yard, 20 plus passing attempts. Okay. Jadi dia udah jarang banget pushing ball down the field, dan dia emang receiver-nya bukan tipe-tipe speedster juga sih, karena ya Michael Thomas lu tahu kan lebih ke short yardage. Michael Thomas itu ini kak bercandaannya Michael Thomas itu cuman bisa lari slant, bercandaannya gitu kan? Bercandaannya gitu. Sebenarnya enggak sih, cuman dia emang seringnya lebih ke short sama mid-term route, mid route-nya. Jadi concern utamanya adalah Brees itu udah nggak bisa push ball lagi, dan receiver-nya juga udah nggak bisa, susah banget untuk separate, tadi kelihatan juga. Dan hilangnya Michael Thomas ini juga berpengaruh besar buat Drew Brees juga, apalagi kalau udah harus hilang Alvin Kamara. Bukan cuman Brees lagi yang nangis, lu pada yang punya di fantasi juga nangis tuh. Abis lo udah tim lo. Iya. Benar. Nah, tapi ini Kak, tambah lagi satu lagi. Ini kalau gue lihat statsnya ya, stat tim ya, time of possession agak mirip, third down efficiency sama persis 45%. Rushing yards menang Saints, passingnya juga menang Saints. Tapi, nah ini yang kayaknya menurut gue yang bikin Saints gak bisa ngejar Packers juga, penaltiesnya loh. Ini kenapa Saints ya? Week kemarin penaltisnya 10-an kan. Kemarin dia penaltisnya Saints 8 loh. Ini ada apa dengan disiplinnya Saints nih kalau menurut lo? Iya, kalau misalkan penalti banyak kayak kemarin kan gue juga sempat bahas tuh, karena waktu Saints kemarin lawan siapa ya? Saints kemarin LV Raiders. Las Vegas. Las Vegas. Itu juga gue udah address concern-nya bahwa Saints defense ini entah mungkin mereka kurang preparation, atau mereka nggak siap, atau mereka kalah match up lawan ya Green Bay, lawan Las Vegas. Dan emang kemarin kayaknya kebanyakannya juga penaltinya tuh PI ya, penaltinya. Iya, PI. Mungkin juga salah satunya antara mereka kurang persiapan di game room mereka, atau mereka juga kalah mismatch. Soalnya gue juga notice dikit dari offense Packers ini bahwa semua receiving touchdown-nya itu untuk ke receiver yang badannya gede-gede. Oke. Iya nggak, Jack? Yeah. Jadi ada Allen Lazard, terus juga ada satu ke Robert Tonyan, ada satu ke Mercedes Lewis. Oh iya benar. Jadi preparation satu. Kedua, mismatch-nya defensive back sama linebacker-nya dari New Orleans Saints ini juga tadi match up nightmare banget sih.
matchup nightmare banget. Dan yang ketiga, I don't know. Tapi kalau gue lihat dari stats as a team, passing defense mereka ini kayak mengalami penurunan banget. Jadi sekarang ini mereka rank 12 in yards. Dan juga mereka udah allow 8 touchdown passing. 8 touchdown. 8 touchdown, which is nomor 3 terbanyak di NFL. Oh, wow. Running defense gue belum terlalu concern, belum liatnya, belum mengkhawatirkan banget karena mereka masih bagus, 3.4 yard per carry, 3 touchdowns. Jadi ya it's okay lah. Tapi passing defense-nya ini emang mungkin New Orleans Saints coba harus address ini untuk minggu depan sih. Karena gue liatnya New Orleans Saints bakal dapat banyak matchup lagi yang kayak Green Bay ini sih di minggu-minggu ke depan. Oke. Nah, mungkin last Jack. Tapi kalau menurut kan tadi lu bilang kan Packers gak tahu kenapa makin bagus ya. Tapi kan pasti walaupun bagus ada kurangnya. Kalau menurut lu apa yang kurang? Dari boleh pilih salah satu offense atau defense atau special team apa? Karena kan kalau gue lihat sih kayaknya gue lihat kayaknya nih Packers kurang di defense bagian linebacker ya. Nah, kalau menurut lu gimana, Jack? Defense ya sih. Gue juga sama sih Del sebenarnya. Nah, defense Packers yang nggak dulu banget sih. Yang tahun lalu banyak orang hype-in ya dengan addition yang banyak kayak Z Smith, Preston Smith ya. Terus ada Dan Amos. Ya sih ya musim lalu bagus ya awal-awal. Terus di tengah-tengah musim mulai memble lagi tuh. Nah, season ini ya dari awal tuh udah memble. Aduh. Biasanya udah memble banget tuh. Terus kerasa banget sih kemarin tuh nggak ada Kenny Clark. Terus kemarin juga Kirksey agak lumayan. Cuma kemarin cedera lagi tuh Kirksey itu. Cedera semua aja tuh defense-nya kosong gitu. Padahal Kirksey ini kan diplotin buat gantiin Beck Martinez ya. Yang orang-orang banyak menyanjung sebenarnya karena dia tackle-nya banyak gitu. Yeah. Padahal kalau A-test ya kalau lihat tonton sebentar dia tackle-nya banyak karena dia telat lari gitu. Jadi baru lari baru nekel gitu. Makanya tackle-nya banyak gitu. Ibaratnya kalau dia mainnya bagus, dia nggak perlu nekel tuh. Sebenarnya. Cuma tackle-nya banyak karena dia terlari aja sebenarnya kalau lihat nonton gamenya tuh. Nah, defense-nya Packers nih kemarin kalah banget sama ya itulah gitu. Running game-nya si Alvin Kamara ini. Karena ya sih tadi gue agak ketawa juga tuh pas dibilang pemain Packers gagal tackle karena pas gue lihat highlight-nya juga gue itu kelewat dengan nonton live. Itu parah banget bener gak ada bisa berhenti satu pun gitu. Alexander pun lewat gitu. Dia yang ibaratnya kemarin mainnya bagus banget gitu kan. Hampir bikin interaction, hampir bikin ini juga picks kayak akhir tuh. Dia juga nggak gagal tackle juga tuh. Maksudnya ibaratnya sampai ada yang reply di Twitter tuh. Ada yang reply akunnya Packers, Twitter Packers, ada orang yang nge-reply link video YouTube how to tackle. Buat saking nggak bisa tackle-nya gitu loh, parah banget itu. Soalnya buset parah banget deh, gue nggak ngerti lagi tuh kenapa tackle satu orang aja susah banget kayaknya. Emang elusif, nggak tahu kamarnya elusif banget atau emang defense Packers nih yang emang kacau banget nih antara run defense-nya gitu kan, parah banget. Jadi kalau gue mau bikin satu poin yang gue agak was-was ya itulah defense-nya gitu. Pass defense ya, run defense gitu. Ini gue nggak berdasarkan stats ya, cuma gue udah berdasarkan nonton 3 game kemarin, kerasa banget gitu loh. Dan 3 game kemarin tuh kita selalu ketinggalan duluan tuh. Oke. Jadi defense-nya agak-agak sus sih, agak-agak sus. Oke. Nah, ini kalau gue lihat nih, gue kan diprediksi cornerback pas awal sebelum season kan gue bilang Jaire Alexander bakal booming ya. Menurut gue bakal jadi premier cornerback nih. Kalau gue lihat di advance stats-nya, dia sampai week 3 di targetnya 16 kali targeted pass, allowed completed ke dia 10 kali, tapi udah udah ngasih 1 touchdown ya. Nah, cuman menurut tuh gimana, Jack, terakhir dari Jaire? Apakah dia bakal jadi the next great cornerback gitu? Gue udah gitu ya. Pede banget sih sama dia sebenarnya dari musim lalu gitu. Dari musim pertama dia udah showing his flashes ya ibaratnya, meskipun emang mungkin ya masih sering di burn sama WR bagus di NFC gitu ya.
tahun kedua ini gue lihat tahun kedua kemarin dia benar-benar step up banget gitu. Dan gue cuma bisa berharap bahwa dia bisa naikin aspeknya lah gitu loh, naikin seluruh aspeknya dia, dan dia bisa jadi the next great cornerback gitu. Karena Packers ini nggak pernah punya cornerback bagus gitu. Bener-bener banget, kita butuh banget cornerback bagus gitu. Kita butuh bener-bener defensive back yang bener-bener gacor lah gitu. Mungkin terakhir kali punya defensive back bagus siapa ya? Charles Woodson kali. Charles Woodson. Itu jauh lama banget kan itu. Charles Woodson, iya. Maksudnya ibarat dia doang, ibaratnya benar-benar kita butuh banget sih. Dan Jaire has all the tools, man. Dia secara fisik ya mungkin gak tinggi-tinggi banget, cuma cukup lah gitu. Secara lari oke lah gitu. Ibaratnya dia nggak ini banget ya. Dia nggak ada yang stand out banget, cuma he can do all things gitu loh. Oke. Ini juga kalau gua extend lagi nih ya, nambah lagi statsnya. Ini Jaire Alexander, ini yards per completion ke dia. Receiving yards per reception allowed ke Jaire. Ini cuma 9 yards loh, 9,1 yards berarti. Gokil sih. Sih ya. Gak ada first down tuh ya. Limiting big play. Iya, makanya gak ada first down ya. Berarti ini baru dipasing langsung tackle gitu ya. Atau enggak lari dikit tackle gitu. Berarti kayak tadi stats itu -2. Iya, makanya kan emang Jaire wah gokil sih. Nah, next week timnya Jackie dan para Cheesehead ini main prime time lagi ya. Main Night Football lawan tim Blue Delete. Gue gak mau nyebut nama timnya. Enggak, gue nyebutnya Blue Delete. Lagian ngapain sih 2 minggu beruntun Blue Delete itu? Ih, pusing gue liat nih. Nah, terus terus Saints next week lawan Lions nih. Kalau Saints kayak gini kayaknya ada kesempatan Lions buat nyuri W habis tadi kemarin bisa menang detik terakhir lawan Cardinals loh. Nah, jadi itu review di week 3 kita. Thank you banget Jackie udah datang sebagai perwakilan dari Indo Cheesehead. Thank you banget Amar dari The Amateurs. Thank you man, thank you for having me. Dan thank you juga Oka seperti biasa current contributor kita di Zero Knowledge Podcast. Dan thank you banget yang udah nonton. Sorry tadi agak-agak mungkin dengerinnya atau nontonnya kurang nyaman karena memang tiba-tiba servernya ngeselin ya emang nih. Nah, untuk kita dapat solusinya. Jadi next kita pakai yang ini aja biar lebih enak ya. Nge-podcastnya. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe ke lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar tetap up to date sama NFL di Indonesia. Terus jangan lupa like, comment, share video ini biar kita bisa menyebar bukan virus yang lagi happening sekarang tapi virusnya virus NFL ya kan. Virus NFL di seluruh Indonesia. Dan udah sih itu aja. Jadi thank you banget udah nonton. See you next week di week review setiap hari Rabu malam ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.